siang adik-adik. Sekarang kita akan membahas atau latihan UTBK ya. Nah, di sini saya akan memberikan soal dari 1 sampai 5. Nanti ada video selanjutnya yang akhirnya soalnya sampai 20 soal ya. Ini soal-soal semua tentang biologi. Oke, kita mulai aja yuk sekarang yuk. Nomor 1 katanya sianida merupakan salah satu racun. Jika sel tubuh terpapar racun sianida, sebagian sianida akan ditemukan di dalam organel titik. Oke, sianida ini salah satu senyawa ya, biasanya dia bersenyawa dengan hidrogen, jadi namanya hidrogen sianida atau HCN ya. Dia berbentuk dalam temperatur ruang, dia berbentuk liquid ya, mudah menguap, tidak berwarna dan sangat beracun. Oke. Nah, ini pernah kejadian yaitu tewasnya Mirna saat minum kopi di sebuah tempat tongkrongan ya. Ini kalian masih ingat gak itu mengenai berita itu ya? Nah, mengapa sianida itu sangat berbahaya? Itu karena cara kerjanya dia mencegah sel tubuh menggunakan oksigen ya untuk membuat ATP. Berarti ini sangat berhubungan erat dengan respirasi sel ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dia mengikat bagian aktif enzim, yaitu enzim sitokrom oksidase, sehingga glukosa itu tidak bisa menempel pada enzim, sehingga respirasi seluler itu berhenti ya. Jadi tubuh tidak bisa menghasilkan ATP ya. Jadi ini yang menyebabkan kematian. Nah, kalian tahu nggak respirasi sel itu di mana tepatnya? Di organel sel yang namanya mitokondria. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah B, mitokondria ya. Oke, masuk kita ke nomor 2. Katanya jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya. Nah, kalian harus ingat jamur itu ada 4 kelas ya, yaitu A, B, D, Z ya, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota dan Zygomycota. Nah, yang belum diketahui fase generatifnya itu adalah Deuteromycota ya. Nah, sekarang ditanya yang mana yang Deuteromycota? Jamur kayu itu termasuk Basidiomycota, yaitu Ganoderma aplanatum ya, dia termasuk jamur Basidiomycota. Jamur tempe itu adalah Zygomycota ya, itu Rhizopus oligosporus ya. Kemudian jamur merang, wah ini kalian langsung ingat deh, kalau yang mempunyai batang buah yang sangat besar pasti Basidiomycota juga ya. Kemudian jamur roti itu masuk Ascomycota. Nah, jadi yang bukan yang masuk dalam Deuteromycota pasti adalah D, yaitu jamur kulit ya. Oke, yang bisa menyebabkan kurap ya, bisa juga ya menyebabkan kurap. Oke, ini masuk dalam Deuteromycota. Jadi jawaban nomor 2 adalah D. Oke, masuk ke nomor 3. Pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara titik-titik. Oke, yang bisa membentuk mutiara itu adalah kerang ya, kerang mutiara yang termasuk dalam bivalvia atau Pelecypoda dalam kingdom mollusca ya. Nah, mereka itu mempunyai cangkang yang terdapat 3 lapisan. Ingat lapisannya PPN. Lapisan yang paling luar namanya periostracum. Kemudian yang paling tengah itu adalah prismatik dan N itu adalah nacreas. Ya. Kemudian setelah nacreas masuk ke mantel. Oke. Nah, yang bisa membuat mutiara itu apabila terdapat pasir yang masuk antara nacreas dengan mantel ya.
Jadi jawaban nomor 3 itu adalah C, nakreas dan mantel. Ya, ingat, jadi kalau 3 lapis pada cangkang kerang itu ingat PPN, tapi bukan pajak pertambahan nilai ya. Oke? Langsung masuk kita ke nomor 4. Kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah itu tidak akan dijumpai titik-titik. Oke. Jawabannya itu adalah lisenes atau lumut kerak. Ya, mengapa? Karena lisenes ini sangat sensitif terhadap polutan yang berbahaya. Ya, dia sangat sensitif terhadap logam-logam berat, ya, zat radioaktif, bahan kimia pertanian, pupuk maupun pestisida. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah polutan yang menyebabkan polusi, ya. Nah, jadi lisenes ini tidak bisa hidup kalau lingkungan mengalami polusi, ya. Nah, kalian masih ingat nggak lisenes itu apa sih? Lisenes itu adalah simbiosis mutualisme antara fungi dengan Ficobion, ya. Funginya itu berupa Ascomycota dan Basidiomycota, dan Ficobionnya itu berupa Chlorophyta atau ganggang hijau dengan Cyanophyta atau ganggang biru, ya. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan, ya. Kemudian pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme apakah? Ya, oke. Ya, jadi banyak sekali memang bahan makanan yang berasal dari Indonesia itu menggunakan mikroorganisme yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme, ya. Sekarang tauco. Tauco, ingat kalian, tauco itu bahan bakunya adalah kacang kedelai, ya. Jadi kalau dia kacang kedelai itu dia memakai Aspergillus oryzae. Jadi jawaban nomor 5 itu ada A, ya. Oke. Seperti juga pada pembuatan yang berbahan baku kedelai juga itu adalah tauco. Selain tauco apalagi ya? Kalau tempe itu Rhizopus oligosporus, ya. Kalau C itu Neospora sitophylla, itu pembuatan oncom. Sedangkan B Acetobacter-Silinum untuk pembuatan nata de coco, ya. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah A. Terima kasih ya yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian menghadapi UTBK.